Navicula sudah 20 tahun, Rob. Tahun ini 20 tahun ya. Yang membedakan Navicula dengan band rock lainnya itu apa, Rob? Istimewanya dari Navicula. Kesamaan banyak, tapi kalau perbedaan mungkin satu, kita udah 20 tahun. Yang kedua, mungkin kita termasuk bisa dibilang sebagai band awal yang menggabungkan musik dan jurnalisme untuk isu sosial dan lingkungan di generasinya kita. Saya percaya bahwa tiap generasi kan punya revolusinya sendiri-sendiri. Jadi mungkin untuk di generasi di eranya Navicula mungkin kita termasuk. Ada beberapa band, apalagi sekarang gitu kan. Sekarang kan isu lingkungan sudah menjadi isu mainstream sebenarnya kan. Tapi kalau kita kilas balik 20 tahun yang lalu atau at least 15 tahun yang lalu lah, mungkin Navicula termasuk band awal yang menjadikan konsep tema sosial dan ekologi menjadi tema utama dalam konsep lagu-lagu Navicula. Personil nggak pernah berubah selama 20 tahun tuh ya itu, Rob? Ya karena kita melakukan hal yang kita suka. Jadi saya pikir mungkin banyak dari diundang di diskusi-diskusi musik gitu kan. Ada yang nanya, gimana caranya membuat band kalian awet gitu. Sebenarnya bukan cuma band, project apapun menjadi awet. Ini kan kita ngomongin tentang sustainability, sustainable, berkelanjutan. Salah satu resepnya adalah do what you love and love what you do. Melakukan yang kalian cintai dan mencintai yang kalian lakukan. Dan saya pikir tiap personel di Navicula mereka melakukan yang mereka cintai. Itu adalah satu resep membuat proyek ini menjadi lama. Untuk band yang dianggap membawa pesan tertentu, lirik dengan irama lebih penting mana, Rob? Kalau secara saya dalam kacamata Navicula adalah media dan jurnalisme, jurnalisme, topik yang menggunakan musik sebagai medianya. Berarti di sini ada ngomong tentang musik dan ngomongin tentang lirik gitu. Kalau musik, kalau saya sih saya sangat mengutamakan komposisi, progresi nada-nadanya, beatnya pas dengan nadanya enak untuk sing-along. Saya pikir ini menjadi rumusan standar dalam industri pop ya. Musik itu kan ada dua dalam industri pop, musik enak sama musik nggak enak. Sama kayak kopi enak sama kopi nggak enak. Nah, kalau lirik ini kan sudah mengenai masalah tulisan. Yang ada adalah topik yang dalam dan topik yang dangkal gitu aja. Jadinya ya kalau dari kacamata musik pasti komposisi. Kalau dari kacamata jurnalisme media tadi yang ada adalah beritanya, kontennya gitu loh. Mau dia di print di atas kertas murahan atau di print di media online atau dia di print di poster ditempel di jalan, kontennya itu kan. Kalau ini kan kontennya ini ada pada musik. Entah itu musik yang jelek atau musik yang buruk tapi kontennya bagus. Konten yang bagus ya konten yang bagus. Tapi saat ini digabungkan menjadi sebuah konsep. Saya pikir saya agak sedikit bangga dengan Navicula karena kontennya bagus dan musiknya juga bagus. Itu mungkin yang membuat saya pede pada produk ini. Waktu kita ngomongin musik, saya dengan bangga mempresentasikan bahwa secara kualitas musik saya bisa pride bahwa musik kita nggak jelek, musik kita bagus dan kita bangga pada ini. Musiknya kita cukup enak kok, cukup sing-along dan secara komposisi bisa dipertanggungjawabkan untuk estetika seni. Tapi secara konten saya juga sedikit percaya diri, bukan karena jago tapi karena kita sudah melakukan ini sejak lama kan. Kontennya kita juga nggak dangkal-dangkal lah, masih bisa dipertanggungjawabkan. Rob, sebenarnya ada pengalaman atau momen apa yang bikin kamu tertarik mengulas isu-isu lingkungan? Karena secara alami aja sih. Kalau kamu dididik pada, saya kebetulan background keluarga saya petani yang sangat bergantung pada ekosistem yang sehat, pada nilai-nilai lokal wisdom yang ada di pertanian tradisional Bali, yang kalau saya pikir pengetahuan petani tradisional yang dulu sebenarnya sangat peka pada lingkungan ya, sangat gimana ya, sangat ramah lingkungan semuanya, selaras lingkungan gitu. Nilai-nilai ini kan hadir dalam didikan dan lingkungan keluarga saya gitu, sehingga saya tumbuh dibentuk oleh lingkungan ini. Begitu kuliah tertarik, ketemunya teman-teman yang LSM lingkungan gitu. Jadi volunteer di lingkungan. Begitu dapat kerja jadi
di topik-topik tentang isu lingkungan, mau nggak mau ya tumbuh Itu. dengan, ya saya bersyukur bahwa saya ada di lingkungan yang cocok. Ternyata kamu justru nongkrong di kebun waktu itu, waktu remaja itu. Ya, Itu liburan, kebun, Hmm. rumah. itu sempat berseberangan nggak? Saya sebenarnya anak kota. Saya Denpasar, tinggal di kota. Tapi kalau liburan sekolah atau ada kesempatan liburan, Kebun. ke kota. Nah, Dari minat kebun itu, sama Denpasar kan sekitar 2 jam. minat antara jadi bintang rock itu dengan petani berkebun itu barengan munculnya ya? Tumbuhnya barengan ya? Enggak, minat saya menghargai menjadi, waktu saya SMP SMA saya pikir enggak keren banget saya, orang lain pada Petani. nikmat. Ya itu kan keterpaksaan. Kamu mau uang jajan ya ke kebun gitu. Pada waktu saya masih ABG saya pikir ini kayak orang tua apa sih ini, masa anaknya lagi liburan disuruh jemur kopi apa semua. Nah, begitu saya dewasa dan saya mulai menghargai, ternyata pengalaman saya waktu SMA itu membentuk saya dan saya menghargai itu, saya jadi respect pada orang tua saya. Wah, syukur juga pada waktu itu ya disuruh melakukan hal ini gitu. Yang waktu saya ABG saya nggak cool sama sekali, ternyata cool gitu. Iya. Kamu sebenarnya ingin dikenal sebagai petani atau penyanyi, Rob? Apa aja sih? Apa aja? Iya. Dunia saya ya dunia itu. Dua itu. Petani, musisi. Cuma petani kan rasa kayak kita gini. Wah, suatu saat nanti kita ada kebun gitu. Ya, bagi saya sih kenikmatan dunia ini adalah makan. Ini kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Apa yang paling primer dari kebutuhan primer ini? Ya makan. Jadi karena kecintaan kita pada kebutuhan yang paling mendasar ya makan gitu. Sekarang kalau udah ada kedaulatan pangan dalam segala rumah tangga kan berarti saya sudah rasa secure. Secure. Gitu. Dan security yang kita maksud ini adalah security yang sangat ramah lingkungan, yang baik gitu. Peduli pada alam, peduli pada sesama manusia, dan peduli pada masa depan. Habis sudah kenyang ngapain? Makan-makan. Bisa yang lain. Musik, jadi sangat primitif sih sebenarnya. Tapi ya primitif ini adalah hadiah yang kebanyakan di dunia modern lupa gitu loh, bahwa inilah luxury itu. Dan bagimu luxury-nya adalah ketika kebutuhan primitif sudah tercapai, lalu bisa bikin musik, bisa berbudaya. Kalau kita sudah kenyang, kita bisa punya waktu, punya waktu untuk melakukan kegiatan kebudayaan. Musik, interaksi musik ini ada interaksi sosial. Dan ya, orang kenyang itu akan susah untuk konflik. Siapa aku lupa ya, Gandhi mungkin lu pernah bilang, nggak usah rugi ngomong soal politik sama apa namanya agama pada orang yang perutnya lapar gitu. Jadi aku pikir konflik sosial yang terjadi, konflik sara, konflik agama apa semua itu aku pikir ya karena orang-orang itu lapar. Jadi yang bikin rusuh untuk masalah agama gitu-gitu aku pikir ya orang-orang lapar aja. Ini cinta dalam diam. Bila cinta perlu berkorban. Oh, cinta untukku, cinta untuk semua dan masa depannya. Oh, untuk aku juga. Ku telah terlampau lelah. Berilah ku waktu sesaat untuk membasuh luka, untuk membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, meski hanya sehari. Saat dia datang,
dan menyepi. Ku telah terlampau lelah, berilah ku waktu sesaat untuk membasuh luka, untuk membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, meski hanya sehari. Saat dia datang, ku rasa tenang. Meski gelap